menambahkan siswa kelas 6 belum hafal surat Al-Fatihah. Jadi itu kan merupakan tanggung jawab saya sebagai guru pendidikan agama Islam saat itu. Padahal saya baru belajar saat itu. Jadi ini menjadi cambuk bagi saya bagaimana untuk kedepannya, untuk penerapan kedepannya hal ini tidak terjadi lagi. Adapun latar belakang program ini adalah yang pertama, masih rendahnya kemampuan murid dalam menulis dan membaca Al-Quran. Yang kedua, rendahnya minat murid dalam menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, belum tertanamnya kecintaan murid terhadap Al-Quran. Dari mana saya mengambil latar belakang Bapak Ibu? Yang pertama, mereka merasa terbebani, mereka merasa tertekan ketika mata pelajaran PAI itu apalagi yang bersinggungan dengan Al-Quran. Kalaulah awal semester 1 dan semester 2 mereka itu tidak semangat untuk belajar. Kenapa demikian? Bab 1 tiap semester itu pasti tuntutannya adalah senang belajar Al-Quran. Anak itu dan sedang itu tidak apa itu. Cuma kalau berbicara masalah Al-Quran itu anak itu tak berminat saja. Jangan untuk membaca, jangan untuk menghafal, menulis saja hanya satu ayat Al-Qalam. Pak, berkue ayat kopa, berkue dapat. Jadi itu keresahan yang saya rasakan, sehingga untuk meningkatkan keresahan itu saya mengangkat program belajar. Ada tahapan bagian yang dilaksanakan yang pertama dibuat pertanyaan. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait rencana saya melaksanakan program One Day One Ayat ini. Jadi di tahapan buat pertanyaan berdiskusi dengan kepala sekolah, saya meminta kritik saran serta umpan balik dari kepala sekolah bagaimana seandainya program ini saya laksanakan. Alhamdulillah, kepala sekolah mendukung saya sebab sebelum hari ini dilakukan, saya sudah melakukan juga kegiatan ekstrakurikuler berupa tahfiz Quran, tapi itu tidak berjalan karena target dari pelaksanaan itu seluruh kelas. Akan tetapi sekarang targetnya saya bertarget di kelas 6. Mereka minimal mempunyai hafalan mulai dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Sudah, itu aja target. Walaupun tidak sampai 37 surat dalam 30. Yang kedua, berdiskusi dengan wali kelas dan majelis guru dan berdiskusi dengan murid itu sendiri. Bagaimana maunya mereka belajar dalam wadah-wadah yang itu. Apakah mereka belajar di kelas, apa menghafal di taman, ada mengumpul atau di lapangan dan sebagainya. Yang jelas mereka merasa senang dan nyaman dan tidak terbebani lagi. Yang kedua, ambil pelajaran. Mencari referensi kegiatan yang mendukung program. Ada 3 kegiatan yang saya rinci dalam benak saya untuk menumbuh kembangkan bakat anak itu terhadap Al-Quran. Yang pertama, tahfiz Quran. Yang kedua, One Day One Ayat. Dan yang ketiga, murajaah Al-Quran. Dari 3 ini, saya ingin mencoba program baru mudah-mudahan terlaksana One Day One Ayat. 1 hari 1 ayat. Bagaimana pelaksanaannya? Dilaksanakan pada pagi hari setiap jam pelajaran PAI selama 15 sampai 20 menit. Dan yang terakhir, mencari referensi sekolah yang sedang menjalankan program. Program ini saya laksanakan di sekolah saya, kemudian saya lemparkan ke forum melalui kegiatan KKGA setiap bulannya. Setelah saya tanyakan kepada rekan-rekan, ternyata di Kecamatan Sembilan Koto belum ada yang mengkhususkan program One Day One Ayat, belum dikembangkan. Hanya saja mereka mengembangkan program murajaah ayat yang diawali di setiap pembelajaran. Anak-anak marilah kita membaca bersama kan program murajaah ayat mereka. Jadi untuk terkhusus One Day One Ayat belum ada. Dan yang terakhir, berdiskusi dengan siswa tentang pelaksanaan program. Itu tahapan dari bagian yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dari Bapak dan Ibu semua untuk memberikan umpan balik dari program saya ini. Sekolahnya di PTI-nya atau bahkan di rumah seperti itu. Mungkin itu saja dari Ibu, karena ini untuk aset luar biasa. Ini sekolahnya merupakan sekolah saya. Kemudian di sininya saya dekat sekali dengan TPI-nya, ya. Jadi kami
Lebih cepat. Kita bahasa sehari-hari kita bahasa Sukinowe menyanyi. Jadi apa namanya dipastikan dulu. Mungkin usul Neni tadi bagus, tetapi dibuat lagi program satu laginya Bu Neni ekstranya. Tahsin ya, tahsin lagi. Sebelum anak itu tahfiz kita wajibkan dia program tahsin. Ini juga perlu program baru kerjasama dengan stakeholder ya, ya yang ada di sekolah tersebut. Begitu kira-kira ya. Jadi nyambung dia. Mungkin kita bisa tes ya Bu Neni ya. Untuk ini misalnya kita sudah tahu yang bahannya, pernah dites dulu. Coba baca surat An-Nas di Al-Quran. Kalau dia hafal dulu surat lain antara dua itu. ini mau bertanya Pak. Bahkan sampai-sampai itu ini manfaat dari muncul ini. Tidak mengetahui ini mana yang bacaan itu, mana yang begitu. Jadi di tujuan dari minat anak untuk membaca dan menulis itu tidak tercapai. Tumbang kowe target ambo untuk kegiatan Dewan saya ini hanya kelas 6. Saya merasa mampu untuk memberikan program ini ke kelas 6 dulu, karena saya yakin mereka itu pasti bisa. Yang kedua, target hafalannya. Target hafalannya itu saya target terus 30 minimal. Anak itu hafal dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Kalau saya targetkan mulai dari mengingat tadi ada pilihan suara